Anda termasuk orang-orang yang takut untuk gendong bayi newborn atau yang baru lahir? Nah, Anda wajib nonton video ini. Halo, selamat datang di channel Tiba-Tiba Bapak. Saya Pak Yo. Hari ini kita bakal ngomongin posisi untuk gendong bayi newborn atau bayi yang emang baru lahir. Kita mulai dulu kenapa sih saya bikin video ini. Karena saya banyak banget ketemu sama mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu yang emang masih takut atau khawatir gimana sih sebenarnya cara untuk gendong bayi yang benar-benar baru lahir. Contohnya itu ada orang tua saya ya. Kebetulan bapak saya dan bapak mertua saya itu dua orang yang emang takut untuk gendong bayi saya pas baru lahir gitu. Mereka milih untuk gendong pas emang bayi saya udah di umur sekitar 3 bulanan, 4 bulanan mereka baru berani untuk gendong. Ada banyak alasannya sebenarnya. Pertama mungkin ada yang bilang bingung cara megangnya itu kayak gimana, nggak tahu cara megangnya gimana. Ada yang bilang takut ketekan juga. Ada juga yang bilang takut jatuh nanti kepleset terus jatuh gitu. Dan ya masih banyak lah alasan-alasan lainnya. Nah, menurut saya sebenarnya ketakutan-ketakutan tadi itu mungkin gara-gara emang belum pernah atau emang nggak tahu caranya gitu. Jadi mungkin di video ini kita bakal bahas satu-satu. Mudah-mudahan nanti setelah nonton video ini jadi lebih percaya diri lah untuk gendong bayi yang baru lahir atau bayi newborn Anda. Oke. Ngomongin soal newborn tuh apa sih sebenarnya? Newborn tuh istilah untuk bayi yang periode umurnya mungkin baru banget lahir sampai mungkin usia 1 bulanan gitu. Jadi emang benar-benar baru lahir lah. Kenapa gendong bayi newborn ini penting untuk dipelajarin? Karena emang sebenarnya newborn ini kan emang usianya masih sangat muda ya, masih sangat baru banget gitu. Jadi mereka baru banget masuk ke dunia. Mereka juga masih beradaptasi. Kalau teman-teman tahu juga mungkin tubuhnya emang belum berkembang sempurna, organ-organnya juga belum berkembang sempurna, masih dalam proses adaptasi gitu. Jadi penting banget untuk emang kita perhatiin gimana cara untuk ngegendongnya biar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan lah. Masuk ke menggendongnya sendiri gitu. Dari beberapa sumber yang saya baca sama saya tonton gitu. Jadi sebenarnya bisa disimpulkan kalau golden rules untuk gendong bayi atau newborn itu sebenarnya cuman ada 2 gitu. Pastikan sebenarnya bagian kepala atau bagian leher ini dan bagian badan atau mungkin di sini di pinggulnya itu atau pinggangnya itu wajib tertopang sempurna gitu. Di video ini mungkin saya cuman bakal ngebahas beberapa posisi yang emang saya dan istri saya sering praktekkan untuk menggendong bayi kami gitu. Jadi mungkin di luar banyak juga posisi-posisi lain, tapi ya mungkin saya cuman bakal bahas beberapa posisi yang emang sering kita praktekkan dan emang bayi kita cukup nyaman di posisi-posisi tersebut. Pertama-tama kita ngomongin gimana sih cara megangnya dulu deh. Cara megangnya itu ingat golden rules-nya adalah pastiin bagian kepala bayi ini dan bagian badan itu selalu tertopang sempurna gitu. Jadi posisi megangnya itu mungkin bisa kayak gini nih. Pertama letakkan tangan yang satu di bawah leher, jadi secara nggak langsung kepala dan pundak itu tertopang sempurna, sama di bagian pinggang atau pinggul ini di belakangnya sini juga dipegang, pastiin juga tertopang sempurna gitu. Nah dari sini kita langsung dapetin posisi pertama. Posisi pertama adalah face to face hold gitu. Jadi posisi megangnya itu kita berhadapan langsung sama bayi kita gitu. Jadi posisinya emang kayak gini nih gitu. Jadi kita lihat-lihatan secara langsung. Terus habis itu posisi ini juga sangat berguna nanti untuk kita misalnya mau nyerahin bayi kita, atau kita mau naruh di tempat tidur, meletakkan di tempat tidur seperti ini, atau enggak mengangkat dari tempat tidur, atau mungkin kita mau minta bantuan dari kerabat untuk bantu ngegendong, kita ngopernya juga biasanya pakai posisi ini. Kita lanjut ke posisi kedua, ini mungkin posisi yang emang paling sering dipakai ya, gitu paling wajar, itu namanya cradle hold.
Gimana sih caranya dari posisi megang yang tadi yang seperti ini, kita tinggal miringkan aja, terus habis itu kita letakkan bayi kita itu di dalam lengan kita, di sisi dalam lengan kita gitu. Jadi bentuknya kayak gini gitu. Nah, pastiin juga sebenarnya lengan kita secara nggak langsung itu udah menopang ke bagian kepalanya dia, ke leher pundaknya dia. Dan juga satu lagi itu biasanya saya megang kakinya gitu kayak gini, tapi bagian pergelangan saya ini juga secara nggak langsung mastiin kalau emang bagian pinggulnya itu tertopang sempurna. Jadi kayak gini aja satu tangan bisa. Kalau untuk biar lebih aman lagi mungkin ditambahin tangan yang satu lagi. Posisi ketiga itu shoulder hold gitu. Jadi dari posisi dari posisi yang memegang tadi yang basic gitu. Nah, apa yang harus dilakukan adalah kita harus nundukin kepala kita tempelkan si bayinya itu ke pundak kita gitu. Jadi jangan ditarik seperti ini gitu, tapi lebih ke badan kita harus ditundukkan sedikit biar emang kita sudah dekat dengan bayi. Terus habis itu kita taruh di pundak kita gitu. Pastiin juga posisi kepala bayi itu ada di atas pundak kita, atau kalaupun emang di bawah pundak kita juga bayi kita bisa arahkan kepalanya ke samping. Make sure udara juga tetap bisa masuk lewat hidung dan mulut bayi gitu, jadi nggak tertekan gitu. Tapi saya suka taruh di atas ini, dan kepalanya itu secara nggak langsung dia bakal tertopang sama pundak kita. Bagian badannya juga secara nggak langsung karena nempel ke pundak kita juga tertopang dengan sempurna. Tapi make sure salah satu tangan kita megang untuk bagian pinggangnya untuk mastiin badannya emang dalam posisi tertopang sempurna, dan satu lagi mungkin bisa pastiin juga ada di punggungnya gitu, atau di bagian pundaknya. Lanjut ke posisi ketiga, namanya itu belly hold gitu. Sesuai namanya, emang pegangan utamanya itu bakal ada di perutnya si bayi kita gitu. Jadi kayak gimana sih posisinya? Kita putar bayinya seperti ini, lalu kita gunakan tangan kita untuk pegang bagian perutnya bayi gitu. Lalu kita pastiin juga bayinya itu tersanggah dengan sempurna, kepala dan badannya itu di dalam lengan kita gitu. Jadi posisinya seperti ini, bayi tertopang sempurna nih, kepalanya ada teramankan di lengan kita, dan badannya juga yang perutnya kita ada di telapak tangan kita gitu. Jadi dengan kayak gini itu juga kepala dan badannya tertopang sempurna. Masuk ke posisi terakhir, saya nggak tahu ini sebenarnya namanya apa, tapi posisi ini itu disaranin sama dokter kita karena emang kebetulan anak saya itu rada susah untuk burping ya gitu. Jadi dia perutnya sering kembung gitu. Jadi dokter kita nyaranin ya udah, kita sebenarnya udah pakai posisi shoulder hold yang tadi yang ditaruh seperti ini, karena ini posisi biasanya posisi paling sering dipakai untuk nge-burp anak bayi gitu. Tapi somehow anak kita kok kayaknya masih kurang ampuh lah gitu. Jadi dokter kita nyaranin posisi itu adalah seperti ini, bayinya dihadapin ke depan. Terus habis itu karena ini saya pakai boneka jadi kurang lentur ya gitu. Jadi si bayinya itu kakinya seperti dijongkokin gitu, dan kita tahan kakinya dijongkokin sambil kita tahan bagian pinggangnya gitu. Jadi ini tertopang dengan sempurna atau enggak bayinya? Iya jawabannya, karena emang sebenarnya mirip kayak si shoulder, cuman dihadapin ke depan gitu. Jadi kepalanya bayi itu bakal tersender, badannya juga bakal tersender juga ke bagian badan kita, ke dada kita gitu. Jadi ini cukup aman, dan waktu itu saya disaraninnya itu sekitar mungkin setengah jam lah ngelakuin posisi ini agar emang benar-benar bayinya itu bisa burping gitu. Dan kebetulan juga anak saya itu enjoy banget posisi ini karena mungkin dia bisa sambil ngeliat-liat ke depan juga gitu. Jadi mungkin dia lebih nyaman, dan ini posisi ini bisa dilakuin sambil duduk juga kok gitu.
Oke, mungkin untuk sedikit tambahan untuk posisi ini, mungkin disaranin jangan pas bayinya baru lahir banget kali ya. Saya sebenarnya nggak tahu, tapi mungkin kalau bisa itu di umur bayi yang udah mulai lumayan dewasa gitu. Mungkin misalnya udah 1 bulan atau ke atas gitu, karena pasti bayinya itu udah lehernya udah lebih kuat juga gitu untuk ada di posisi ini. Oke. Sekian tutorial untuk menggendong bayi newborn dari saya. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau emang suka videonya. Dislike kalau emang nggak suka. Sampai ketemu di video-video lainnya. Bye-bye.